Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yang keras, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kegiatan belajar mengajar kita diridhoi dan diberikan kelancaran di dalamnya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga apa yang kita panjatkan menjadi doa terbaik bagi kita, diberikan pemahaman oleh Allah sehingga kita belajarnya semakin mantap, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Ya, oke. Sebelum Pak Sarul mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, Pak Sarul ingin mempresentasi terlebih dahulu siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Ya, Anggi Mutiara, Bening Nurul, Devi Adinda. Oke, komplit ya hari ini ya. Semuanya berangkat. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita, Pak Sarul mau tanya terkait materi kita minggu lalu. Pada masih ingat enggak kira-kira apa? Ya. Apa materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Indonesia pada masa prasejarah. Jadi Indonesia masa prasejarah ini kita belajar keyakinan masyarakat Indonesia terdahulu. Yaitu keyakinannya apa kira-kira? Ada yang ingat? Keyakinan masyarakat Indonesia apa? Angkat tangan, Mbak. Ayo kamu Nadia apa? Animisme. Berdiri. Ya. Apa keyakinan orang-orang Indonesia pada zaman dahulu? Animisme kepercayaan bahwa semua benda baik hidup maupun mati memiliki roh atau jiwa yang harus dihormati. Ya, terima kasih. Baik, aplaus untuk Nadia. Ya, oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Pak Sarul mau tanya, kira-kira siapa pembawa agama Hindu-Buddha di Indonesia? Yuk, angkat tangan. Ayo, Mbak. Berdiri. Mbak siapa? Anggi. Yuk, Mbak Anggi silakan. Siapa kira-kira yang membawa agama Hindu-Buddha di Indonesia? Kaum Waisa. Siapa itu kaum Waisa? Kaum pedagang. Ada beberapa pendekatan atau teori-teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Di antaranya yang telah disampaikan teman kalian tadi. Nah, ini teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada peta di depan ini. Ini gambar peta yang mana peta ini menggambarkan tentang jalur perdagangan sutra kuno. Yang mana ini kita bisa lihat bahwa Indonesia ini berada di tengah-tengah wilayah India, Cina, dan negara Arab, yang mana Indonesia seringkali dijadikan sebagai tempat untuk jalur perdagangan, baik itu pedagang Cina maupun India. Indonesia ini selalu dilewati. Sebelum kita lanjutkan materi tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, Pak Sarul mau ngasih challenge buat kalian, ngasih soal buat kalian tentang pretest di kesempatan ini. Oke, bawa HP semua? Bawa. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya. Nanti Pak Sarul kirim linknya melalui grup WA, biar kalian bisa membuka link pretestnya untuk dikerjakan.
Oke, sudah Pak Sarul kirim ke grup? Silakan dibuka linknya. Pak Sarul kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan pretest yang Pak Sarul berikan itu. Tidak boleh nyontek. Ini murni hasil kerja kelas kalian masing-masing. Ya, silahkan. Boleh dijawab. Nanti Pak Sarul pengen tahu, kira-kira anak-anak sudah punya gambaran belum tentang masuknya agama Hindu, Buddha di Indonesia. Silakan dikerjakan pretestnya, Pak Sarul kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Dibaca, teliti. Ada sudah selesai? Sudah. Oke. Kita lanjutkan materi kita. Nah, ya, jadi pada kesempatan ini kita memiliki tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yakni menganalisis berbagai teori tentang masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Serta kita kulik bukti pendukung dan kelemahan secara kritis masing-masing teori itu sendiri. Tujuan yang kedua yakni mengevaluasi kira-kira teori mana yang paling relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim secara logis dan sistematis. Jadi tujuan pembelajaran kita seperti ini. Ya, ini ada gambaran. Ada yang tahu gambar ini apa? Ini gambar apa? Candi. Candi Borobudur. Terletak di mana Candi Borobudur? Di Magelang, ya. Candi Borobudur ini bercorak apa? Buddha. Kalau yang sampingnya ini? Prambanan. Candi Prambanan. Coraknya apa? Hindu. Hindu. Terletak di mana ini? Di Klaten. Dua-duanya berada di Provinsi Jawa Tengah. Yang satu di Magelang, yang Candi Prambanan terletak di Klaten. Nah, ini peninggalan agama Hindu Buddha yang ada di Indonesia, yaitu berupa candi. Sekalipun kalau kita kulik masih banyak candi-candi peninggalan lain. Dan termasuk kerajaan-kerajaan baik itu Hindu maupun Buddha. Nah, di bawahnya ada pertanyaan ini. Kira-kira bagaimana mungkin agama dan kebudayaan dari India yang jaraknya itu ribuan kilometer bisa sampai ke pulau kita pada ribuan tahun yang lalu? Nah, kira-kira apakah mereka datang sendiri atau diundang atau kita yang menjemput? Sebelumnya tadi kita telah menganalisa ada 4 teori tentang masuknya agama Hindu di Indonesia. Ada teori Brahmana, Kesatria, Waisa, dan Arus Balik. Nah, kira-kira bagaimana mungkin kita itu yang jaraknya jauh dari India, kok bisa agama Hindu, agama Buddha yang berasal dari India masuk ke Indonesia? Nah, ada yang bisa menjawab di antara 4 teori tadi? Apa? Siapa yang jawab? Teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia tadi. Nah, kira-kira apakah mereka datang sendiri, diundang, atau kita yang menjemput? Tadi kita kenal ada 4 teori ya? Ya. Apa aja itu tadi?
teori Waisa, teori Waisa, teori Kesatria, Kesatria, teori Brahmana, Brahmana, teori Halus Bali. Halus Bali. Ya, jadi pertanyaannya, apakah mereka datang sendiri? Bisa jadi, ya. Atau diundang, atau kita jemput. Lah, masing-masing teori itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Nanti akan kita bahas, kita kulik masing-masing teorinya itu. Ya. Ada yang tahu teori Brahmana itu apa? Apa? Brahmana? Ya, pemimpin suku atau pemimpin keagamaan. Ya, jadi golongan itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Pak Zarul punya video. Silahkan nanti dilihat. Ini video akan menerangkan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dilihat, didengarkan, dicermati. Kalau ada poin-poin yang penting ditulis. Ya, bisa ditonton videonya, disimak baik-baik. Oke, paham? Paham. Ya, jadi itu gambaran tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ternyata ada beberapa teori yang menjelaskan di dalamnya. Ya, tadi ada teori Brahmana, teori Waisa, teori Kesatria, dan teori Halus Bali. Ngantuk? Ya, oke. Kita break sebentar biar gak ngantuk. Yuk berdiri. Berdiri semua. Fokus. Jadi Pak Zarul punya permainan. Tebak-tebakan. Nanti kalau Pak Zarul bilang semut, kalian menjawab kecil. Kalau gajah besar. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Ya. Fokus. Semut tadi apa? Semut itu kecil. Gajah itu besar. Ular itu panjang. Cacing itu kecil. Oke, fokus. Kita tes. Ular itu panjang. Cacing itu udah gak fokus. Ayo. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Ulangi. Ingat, semut itu kecil, gajah itu besar. Cacing itu Pendek. ular itu Panjang. Paham? Oke, tes. Cacing itu pendek, ular itu panjang. Gajah itu besar, semut itu Kecil. nah, ada yang kurang fokus. Yuk kita ulangi lagi. Semut itu Kecil. gajah itu Besar. besar. Cacing itu Pendek. ular itu Panjang. Coba masih kurang fokus yang belakang. Cacing itu Pendek. ular itu Panjang. Gajah itu Besar. Semut itu kecil. Ya, oke. Give applause. Jangan ngantuk? Ya. Mau diputar lagi videonya? Udah paham? Udah. Ya. Kita lanjutkan materi kita tentang teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Nah, tadi di dalam video tadi kita telah dijelaskan
ada beberapa teori tentang masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Di antaranya ada kaum Brahmana. Yang mana dalam teori ini agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum pendeta atau kaum Brahmana yang diundang secara resmi, diundang secara langsung oleh raja-raja di Indonesia atau kepala suku yang ada di Indonesia untuk melakukan apa? Legitimasi kekuasaan mereka, untuk menguatkan kekuasaan mereka. Di antara bukti pendukungnya apa? Ada yang namanya, yang mana pengguna bahasa Sanskerta dan bahasa aksara Pallawa ini pada prasasti, misal Yupa di Kutai. Ini bukti pendukungnya. Jadi ada peninggalan sejarahnya. Berupa apa? Yupa, berupa prasasti Yupa di Kutai, di kerajaan Kutai. Bukti selanjutnya ya ini apa? Kenapa kok teori Brahmana ini termasuk teori tentang masuknya agama Hindu Buddha? Ternyata ditemukan bukti pendukungnya, yaitu apa? Hanya kaum Brahmana yang menguasai kitab suci Weda dan ritual keagamaan secara penuh. Yang mana hanya kaum Brahmana inilah yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan menguasai aksara Pallawa. Nah, sedangkan banyak bukti-bukti peninggalan sejarah berupa prasasti yang berada di Indonesia. Namun ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Di antara kelemahannya apa? Ini sebagai kritikan kita. Adanya pantangan bagi kaum Brahmana untuk menyeberangi lautan. Jadi ada yang mengatakan bahwa kaum Brahmana itu tidak boleh menyeberangi lautan. Itu sebagai sebuah pantangan. Sehingga apa? Ini yang menjadi kelemahan teori Brahmana itu. Padahal kalau kita lihat dari peninggalan sejarahnya, banyak bukti-bukti ditemukannya prasasti di Indonesia. Ada yang tanyakan? Nah, ini kita lihat perbandingannya. Tabel perbandingan 4 teori agama Hindu Buddha. Oke. Selanjutnya Pak Sarul akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja kelompok ya. Yang mana ini akan Pak Sarul bagi ke kalian semua. Silakan membentuk 4 kelompok. Berarti 3-3 ya. Kebetulan kelas kita ini 12 anak. 3-3. Gabung ke sini sama sini, Mbak. Yuk, hadap-hadapan. Melingkar gak apa-apa. Ada ke sini. Ya. Ini sendiri-sendiri namun boleh didiskusikan secara kelompok. Kalian boleh bertukar pikiran, silahkan didiskusikan. Kira-kira apa jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang Pak Sarul berikan? Ya. Diisi Mas, nanti. Jangan diisi dulu, nanti Pak Sarul jelaskan. Oke, jadi dalam LKPD ini dilihat itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menganalisis berbagai teori yang telah kita pelajari. Tugasnya apa? Silahkan anak-anak lengkapi tabel berikut dengan nama teori, tokoh pencetus, dan garis besar pendapatnya itu apa? Ya. Teori Brahmana itu apa? Dijelaskan di situ ya. Teori kesatria bagaimana, dijelaskan di situ. Nah, sesuai dengan materi yang telah kalian lihat di depan tadi, video yang telah Pak Sarul sampaikan, video yang kita lihat bareng-bareng,
dan materi yang telah Pak Saru sampaikan itu diisi ya. Sebaliknya ada lagi tuh. Yang kedua, yaitu menganalisis kritis. Yaitu apa? Kelebihan dan kekurangan. Ya. Instruksinya, silahkan didiskusikan secara mendalam tentang bukti-bukti pendukung atau kelebihannya dan memberikan sanggahan kelemahan yang dimiliki oleh setiap masing-masing teori. Fokuslah pada logika dan fakta sejarah yang ada. Jadi silakan ditulis kira-kira bukti pendukungnya apa, kelemahannya apa. Tugasnya silahkan anak-anak isi bukti pendukung dan kelemahannya masing-masing teori ya. Nanti puncaknya silahkan anak-anak tulis kesimpulan serta presentasi masing-masing kelompok. Yang pertama, kalian harus menulis 1-2 paragraf kesimpulan dari masing-masing teori itu. Ya, kira-kira teori mana yang paling kuat? Ditulis satu aja. Nanti dikesimpulkan ya. Beri kesimpulan, ditulis di belakangnya. Di belakang sini ya. Ditulis. Kira-kira menurut Ananda, menurut anak-anak, teori yang paling kuat itu yang mana? Itu yang ditulis. Ya. Yang kedua, presentasikan hasil kerja kelompok Anda di depan kelas. Ya. Pak Saru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Lima menit lagi, silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Saling bertukar pikiran satu sama yang lain. Kelebihannya Silakan ditentukan kira-kira teori mana yang paling relevan, paling kuat yang menyatakan tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, sudah cukup? Kita cukupkan? Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan perwakilan atau mau maju semua tapi nanti yang baca satu. Biar gak grogi. Jadi maju semua, salah satu yang membaca ya. Oke? Ayo sudah. Pak Saru tunjuk apa ada yang mau masuk maju dengan sukarela. Pak Saru tunjuk atau ada yang maju dengan sukarela? Sebagai pemula. Oke, ada? Oke, kelompok 1 lebih dulu. Perkenalkan nama dari kelompok. Ayo dimulai.
datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sebaliknya dari India merupakan mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan India sendiri. Jadi kelebihan teori arus balik ini itu menunjukkan peran aktif masyarakat Indonesia yang belajar yang berinisiatif belajar agama dan kebudayaan di India. Sedangkan kekurangan arus balik teori arus balik ini tidak menjelaskan proses sosial, politik, dan ekonomi secara rinci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause untuk kelompok 1. Oke, sekarang ada yang ditanyakan enggak? Iya, ada pertanyaan? Kelemahan dan kelebihan teori Brahmana. Kelemahan dan kelebihan teori arus balik. Ya, silakan diterangkan kembali. Kita kira apa kelemahan dan kekurangan dari kelebihan dari teori arus balik itu? Ya, silakan. Sebenarnya tuh teori arus balik itu kelemahannya itu ada beberapa ya. Tadi yang saya jelasin itu baru satu, ada dua. Nih, jadi yang satunya itu tentang kalau nggak salah terbatasnya pengetahuan masyarakat Indonesia tersendiri sama transportasi yang sangat minim di Nusantara. Jadi hanya itu saja jawabannya. Apa sudah jelas? Ya, terima. Ya, oke. Give applause untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Oke. Dan alhamdulillah anak-anak telah mempresentasikan materi ini dengan baik. Baik itu kelompok 1, kelompok 3. Jadi kesimpulan dari materi pada teori masuknya agama Hindu Buddha ini adalah apa? Masuknya agama Hindu Buddha ini adalah proses interaksi yang kompleks, yang mana ini mencakup seluruh hal. Bukan dibawa oleh satu golongan saja, tapi melibatkan banyak orang. Makanya tadi kita pelajari ada beberapa teori. Ada teori Brahmana, ada teori Waisa, ada teori Ksatria, dan teori arus balik. Ya, oke. Sesuai dengan apa yang Pak Seru sampaikan di awal tadi, awalnya kita pretest, kita coba lihat kemampuan kalian sebelum dijelaskan, dan sekarang kita akan coba tes lagi, yaitu post testnya. Setelah dijelaskan kira-kira sudah paham apa belum? Nah, Pak Sarul akan kirim ke grup kalian lagi, silahkan dikerjakan. Pak Sarul kasih waktu cukup 5 menit. Ya, dibuka linknya. Sekarang waktunya lebih singkat, cukup 5 menit. Materi yang kita pelajari hari ini tentang proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Kalau memang kurang jelas, minggu depan bisa kita ulangi kembali tentang pembahasan ini ya. Oke, sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, apabila ada salah-salah kata dari Pak Sarul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan materi kita pada hari ini, pelajaran sejarah kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Marilah kita tutup kegiatan belajar mengajar hari ini dengan doa kafaratul majelis. Ayo, ketua kelas memimpin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.